Hai co-friends, di sini ada soal, pada pembakaran sempurna 1,6 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 2,2 gram CO2 dan 1,8 gram H2O. Rumus empiris senyawa itu adalah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menulis hal-hal yang diketahui di dalam soal terlebih dahulu. Yang pertama ada massa dari senyawanya adalah 1,6 gram, lalu ada massa dari CO2 adalah 2,2 gram, massa dari H2O adalah 1,8 gram. Lalu ditanya, rumus empiris dari senyawa tersebut adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menerapkan teori dari hukum perbandingan tetap atau Proust yang berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap sama. Rumus yang akan kita gunakan adalah massa dari unsur A dibagi dengan massa dari senyawa AXBY sama dengan A dikali AR unsur A dibagi dengan MR dari senyawa AXBY, di mana A di sini adalah jumlah atom dari unsur A. Lalu, di sini rumus empiris dari senyawa karbonnya akan kita misalkan dengan CX-HY-OZ, di mana X adalah jumlah dari atom C, Y adalah jumlah dari atom H, dan Z adalah jumlah dari atom O. Di sini, X, Y, dan Z-nya akan kita cari dengan menggunakan rumus X dibanding Y dibanding Z sama dengan massa dari unsur C dibagi AR dari unsur C dibanding massa dari unsur H dibagi AR dari unsur H dibanding massa dari unsur O dibagi AR dari unsur O. Setelah itu langsung saja kita mencari massa dari C, H, dan O. Pertama, kita akan mencari massa dari unsur C dalam CO2. Dengan menggunakan persamaan pada hukum Proust, didapatkan persamaan massa dari unsur C dibagi massa dari senyawa CO2 sama dengan A dikali AR unsur C dibagi MR dari CO2. Nah, massa dari unsur C ini adalah yang kita cari, lalu massa dari CO2-nya ini tadi diketahui 2,2, lalu jumlah atom C pada senyawa CO2 adalah 1, dikali ARC adalah 12, dibagi dengan MR dari CO2-nya adalah, jumlah atom C adalah 1, dikali ARC adalah 12, ditambah jumlah atom O adalah 2, dikali AR dari O adalah 16. Sehingga didapatkan massa dari C sama dengan 12 dibagi dengan 44 dikali 2,2, sehingga didapatkan massa dari unsur C adalah 0,6 gram. Lalu selanjutnya, kita akan mencari massa unsur H dalam H2O. Dengan menggunakan persamaan pada hukum Proust, didapatkan persamaan, yaitu massa dari unsur H dibagi massa dari senyawa H2O, sama dengan A dikali AR dari unsur H, dibagi dengan MR dari senyawa H2O, di mana A di sini adalah jumlah atom dari unsur H pada senyawa H2O. Didapatkan, massa dari H ini adalah yang kita cari, dibagi dengan massa dari senyawa H2O adalah 1,8, sama dengan jumlah atom H pada senyawa H2O adalah 2, ARH adalah 1, dibagi dengan MrH2O bisa kita cari dengan jumlah atom H adalah 2, dikali AR unsur H adalah 1, ditambah jumlah atom O adalah 1 dikali ARO adalah 16. Sehingga didapatkan massa dari unsur H adalah 2 dibagi 18 dikali 1,8. Sehingga didapatkan massa dari unsur H adalah 0,2 gram. Selanjutnya kita bisa mencari massa untuk unsur O. Massa dari unsur O dapat kita cari dari massa dari senyawa karbonnya dikurangi massa dari unsur C dikurangi massa dari unsur H. Sama dengan massa dari senyawanya tadi adalah 1,6 dikurangi massa dari unsur C adalah 0,6 dikurangi massa dari unsur H adalah 0,2. Sehingga didapatkan massa dari O sama dengan 1,6 dikurangi 0,8 sehingga didapatkan massa dari unsur O adalah 0,8 gram. Setelah itu kita bisa menghitung X, Y, dan Z-nya. Tadi rumus X, Y, dan Z bisa kita cari dari massa dari C dibagi ARC dibanding massa dari H dibagi ARH, dibanding massa dari O dibagi ARO. Langsung saja kita masukkan, massa dari C tadi adalah 0,6, dibagi ARC adalah 12, dibanding massa dari H adalah 0,2, dibagi ARH adalah 1, dibanding massa dari unsur O adalah 0,8, dibagi ARO adalah 16. Didapatkan
X banding Y banding Z sama dengan 0,05 dibanding 0,2 dibanding 0,05. Kita bisa menyederhanakan dengan membagi ketiganya dengan 0,05. Sehingga didapatkan X banding Y banding Z adalah 1 banding 4 banding 1. Tadi rumus empirisnya kita misalkan dengan CX, HY, OZ. Jika nilai X, Y, dan Z-nya ini kita masukkan ke dalam permisalan rumus empiris kita, akan didapatkan rumus empirisnya adalah CH4O. Jadi rumus empiris dari senyawa itu adalah CH4O. Ada pada opsi jawaban D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.